Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Inti pertanyaannya seperti ini ya. Apakah memang benar itu robot humanoid atau robot itu akan bisa lebih cerdas dari manusia? Dan jika memang benar, apa manfaatnya bagi kita jika robot lebih pintar, lebih cerdas dari manusia gitu? Kemudian banyak hal yang sesuatu yang menakut-nakuti seperti akan ada meteor yang jatuh atau asteroid yang jatuh, tapi kok kebanyakan tidak terbukti ya sampai sekarang. Itu sebenarnya apa? Tolong dijelaskan secara inovasi tingkat tinggi dan apa pengaruhnya terhadap bisnis kita. Ya, bismillah jawabannya gini ya, itu namanya metode fear factor ya, atau sesuatu yang sebenarnya palsu dan dijadikan sebagai alat untuk menakuti bangsa lain di seluruh dunia. Apa fungsinya? Fungsi fear factor ini supaya negara yang melakukan fear factor itu seperti China dan Amerika itu bisa membuat regulasi bisnis skala masif seperti Nestle gitu ya. Nestle kenapa dia membuat ilmu-ilmu pengetahuan dan berinovasi tingkat tinggi, membuat sains sendiri gitu ya tentang iklim global, pemanasan global, karena supaya dia bisa membuat regulasi gitu. Dia bisa berinovasi juga gitu. Berinovasi membuat kemasan yang katanya ramah lingkungan, membuat regulasi sehingga menyulitkan ekspor barang-barang Indonesia karena banyaknya peraturan yang harus dipenuhi dengan alasan perubahan iklim dan seterusnya. Itu enaknya fear factor itu seperti itu. Jadi seperti itu ya. Terus mengenai tentang robot yang akan secerdas manusia itu juga fear factor bohong. Karena kita sudah membahasnya dalam 10 buku lebih ya tentang teori atom Eropa ini palsunya. Kita sudah bahas gitu. Jadi kita sudah membantah teori atom Eropa sebanyak 10 buku tentang kepalsuannya dan beberapa cacatnya itu bagaimana sistem atom Eropa itu dibuat disepakati dari sebuah keraguan-raguan penemunya gitu, tapi dibikin semacam sidang gitu. Sidang itu disepakati aja gitu kalau atom itu memang seperti itu gitu. Sama seperti pengangkatan Tuhan misalnya pada zaman Romawi gitu ya. Pada zaman Romawi, salah seorang manusia diangkat menjadi Tuhan melalui sebuah sidang gitu. Jadi seperti itu kaum Eropa itu apa sih, membuat konspirasi seperti itu gitu. Jadi masalah robot lebih pintar dari manusia dari segi teori atomnya sendiri salah. Karena apa? Atom sendiri memiliki keterbatasan dan memiliki batas, yaitu kekuatannya. Tidak seperti yang digembar-gemborkan kurikulum sains kita sekarang gitu, bahwa atom itu tak terbatas dan memiliki kekuatan tanpa batas. Salah itu ya. Sudah kita bahas. Apakah memang benar ya robot itu bisa secerdas manusia? Ya jawabannya tidak akan gitu. Dan hal ini sudah terbukti. Dulu Yahoo juga pernah mengklaim bahwa dirinya akan lebih pintar dan cerdas dari manusia. Malah sekarang Yahoo jadi gulung tikar ya, malah terjual perusahaan Yahoo kan sekian triliun doang gitu kan. Sama Google pun dengan mengklaim dia bisa membuat robot yang lebih cerdas dari manusia sehingga seakan-akan menjadi Tuhan baru gitu. Sama Google pun akan bernasib sama sepertinya, akan menjadi perusahaan yang akan gulung tikar ke depannya gitu, tanpa melihat sejarah mungkin dia. Ya mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk apa sih peristiwa asteroid atau misalnya meteor yang jatuh kemudian kok tidak terbukti, ya memang dari dulu memang tidak akan pernah terbukti karena itu bohong. Konsep bumi berbentuk bola dan sistem tata surya galaksi serta heliosentris itu pemahaman ateis berdasarkan filsafat Yunani yang bernama Philolaus yang meyakini bahwa matahari itu Tuhan mereka gitu. Tapi kenapa diterapkan jadi kurikulum kita ya? Karena mereka Eropa pemenang perang kan, Amerika itu pemenang perang. Jadi apa aja enak dibuat regulasinya gitu. Seperti itu ya. Jadi tidak akan pernah terbukti itu karena memang konsepnya konsep ateis dan tidak palsu semua gitu konsep makrokosmosnya gitu.
Jadi intinya ya tidak akan pernah terbukti gitu konsep, asteroid jatuh itu seperti itu. Nah, untuk melawan 2 fear factor itu sebenarnya kita juga bisa melawannya gitu dengan Toba Society gitu. Sudah saya jelaskan dalam beberapa buku ya. Jadi kita bisa membuat value bahwa dengan merawat Danau Toba, jikalau kita tidak merawat Danau Toba dengan, terintegrasi dengan pariwisata Danau Toba, maka, manusia akan musnah gitu. Ya mungkin sekilas itu aja ya, selengkapnya bisa dilihat di, pancanomics.com.